Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah, kelas SIP semester 8 dari Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal volume 1 nomor 1 Agustus 2015 yang dimana berjudul Pengaruh Bisnis Intelijen terhadap Dunia Bisnis, yang ditulis oleh Citra Berliani Utami dari Setie Al-Khairiyah, yang kedua Lukman Faruk dari Perguruan Tinggi Raharja, dan Ofah Musyawarofah dari Perguruan Tinggi Raharja. Nah, di sini kita ke pendahuluan. Jadi dari jurnal ini, dia mengutip dari beberapa para ahli definisinya, yaitu salah satunya dari Stephens 2008. Menurut dia, Business Intelligence adalah rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyuguhkan akses data untuk membantu petinggi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini sangat jelas ya, kalau bisnis intelijen ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan, apalagi perusahaan besar. Dia akan memakai aplikasi, perancangan teknologi untuk mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis data, dan menyuguhkan akses data, agar sangat membantu petinggi perusahaan dalam pengambil keputusan. Jadi mereka mengambil keputusannya dengan bisnis intelijen. Nah, sebenarnya pertama kalinya istilah bisnis intelijen ini yaitu tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM, yaitu Hans-Peter Luh. Dan kemudian beliau mendefinisikan bisnis intelijen sebagai seperti ini. Kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Dengan perkembangan decision support jika tidak didukung oleh data-data pendukung. Jadi jelas ya kalau bisnis intelijen ini sangat berpengaruh oleh bisnis, untuk perusahaan-perusahaan, untuk mengambil SPK, sistem pendukung keputusannya, kayak gitu. Next, konsep dari bisnis intelijen menekankan pada 5 pendayagunaan informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. Nah, di sini bisnis intelijen ini konsepnya ada 5 ya, yang digunakan untuk keperluan bisnis. Pertama ada data searching, ada data analysis, ketiga situation awareness, keempat risk analysis, dan yang terakhir ada decision support. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu data searching. Nah, data searching ini dia memiliki kemampuan untuk dapat mengakses berbagai sumber data dan informasi yang berada pada sejumlah sumber yang berbeda, di mana pada setiap sumber memiliki format penyimpanan data yang berbeda pula. Nah, di data searching ini, dia kayak mengumpulkan berbagai data dari sumber yang berbeda, dan format penyimpanan datanya pun dia akan berbeda pula gitu. Data analisis. Nah, data analisis ini memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis data yang didapatkan dari aktivitas perusahaan dan informasi dari perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebuah pengetahuan yang kelak dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, gini. Jadi di data analisis ini, dia itu semua informasi dianalisis gitu di sini, agar dijadikan sebuah pengetahuan. Nah, untuk digunakan biar kinerjanya meningkat gitu di data analisis.
Lalu ada situation awareness. Nah, business intelligence ini memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencari dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika perusahaan menghadapi kejadian darurat atau terdesak. Ada risk analysis, dia itu kemampuannya untuk dapat memberikan perhitungan resiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan tertentu yang diambil oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada decision support. Decision support ini memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkualitas, yang diambil berdasarkan berbagai perhitungan dan pengolahan terhadap data atau informasi baik internal maupun eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi ini dia konsep dari business intelligence itu ya. Jadi saling berhubungan dari data searching sampai decision support. Itu sangat dibutuhkan. Next, di sini ada tujuan dari business intelligence. Nah, ada 2 tujuan dari business intelligence ini. Ada pada lembaga bisnis dan ada pada lembaga non-profit. Pada lembaga bisnis ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja melalui pemilihan strategi bisnis yang tepat. Sedangkan pada lembaga non-profit, business intelligence ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja. Nah, jadi udah jelas ya. Sebenarnya 2 tujuan ini hampir sama. Jadi tujuannya sama, cuma dia tuh beda dari pemilihannya itu. Kayak kalau ada lembaga bisnis itu untuk melalui pemilihan strategi bisnis yang tepat, sedangkan pada lembaga non-profit dia itu melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja. Nah, keduanya ini tujuannya sama untuk meningkatkan kinerja perusahaan, untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Itu. Nah, dari jurnal ini, dia mengutip dari beberapa literatur review yang berkaitan. Nah, jadi ini literatur review yang berkaitan. Dia dari jurnal-jurnal. Nah, ini dia salah satunya penelitian tentang perkembangan e-business terhadap perkembangan praktik bisnis yang ditulis oleh Herman. Herman adalah penulisnya ya. Lalu ada penelitian tentang analisis dan perancangan sistem informasi untuk siklus pembelian dan penjualan dalam pengembangan bisnis online shop pada Holishop. Penulisnya Mary Melianti. Yang ketiga ada penelitian tentang peran sosial media untuk manajemen hubungan pelanggan pada layanan e-commerce yang dilakukan oleh Bambang Supradono, penulisnya. Nah, jadi jelas banget tujuan dari business intelligence ini bukan hanya untuk sistem untuk pengambilan keputusan perusahaan besar. Bukan hanya itu, dia juga bisa dari perusahaan-perusahaan kecil menggunakan business intelligence. Kayak online shop bisa menggunakan dengan business intelligence ini. Kayak untuk penelitian perkembangan e-business, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi untuk instansi kecil, instansi lain juga bisa. Nah, ini ada beberapa kegunaan business intelligence pada proses bisnis suatu perusahaan. Yang pertama itu ada menganalisa perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren penjualan. Yang kedua untuk mengukur, melacak, dan memperkirakan penjualan dan kinerja keuangan. Ketiga, perencanaan keuangan dan peramalan.
Yang keempat, mengetahui kinerja dari divisi pemasaran. Yang kelima, optimalisasi proses dan kinerja operasional. Nah, masih ada lagi. Lanjut yang keenam, dia untuk meningkatkan efektivitas pengiriman dan pemasokan. Ketujuh, analisa customer relationship management. Kedelapan, analisa resiko. Selanjutnya, analisa nilai strategis. Dan yang terakhir, ada analisa media sosial. Nah, itu dia beberapa kegunaan business intelligence pada proses bisnis atau perusahaan. Nah, kelebihan dari business intelligence ini ada 7 ya. Jadi dengan business intelligence ini akan memperoleh informasi yang berkualitas dari kegiatan bisnisnya secara tepat waktu, akurat, dan reliable melalui saluran komunikasi data sehingga memudahkan pimpinan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang penting dan bersifat strategis. Semakin tinggi tingkat kompetisi antar perusahaan, maka peranan business intelligence ini sangat penting. Nah, sehingga dapat disebutkan kelebihan dari business intelligence ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsolidasi informasi, yang kedua in-depth reporting, ketiga customized graphic user interface, yang keempat sedikit masalah teknis, terus yang kelima biayanya itu biaya pengadaannya rendah, yang keenam fleksibel data bank, dan yang terakhir ada responsiveness. Nah, setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga ya. Termasuk business intelligence ini, dia ada kekurangannya juga. Jadi kekurangannya itu dia masih kebingungan terhadap arti datanya. Terus aplikasi business intelligence ini tidak mampu mengikuti perubahan yang tidak teratur. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki data yang tidak teratur kan. Kayak perubahan data atau perubahan jadwal atau perubahan yang lainnya. Nah, jadi aplikasi business intelligence ini masih belum bisa mengikuti gitu perubahan yang tidak teratur. Lalu ada ketidakmampuan menentukan skala bisnis karena kurangnya integrasi proses bisnis dan otomatisasinya. Lalu ada pengguna sistem tidak diberitahu atas kejadian yang terjadi pada sistem yang lainnya. Nah, pengguna ini tidak memberitahu kejadian yang terjadi pada sistem yang lainnya, itu masih kekurangan ya dari business intelligence. Terus mencocokkan ulang data ke dalam sistem yang berbeda, medundansi data yang besar. Terus yang terakhir itu konflik perlakuan kepada konsumen oleh customer service, pemasaran dan penjualan pada channel-channel yang berbeda. Itu dia kekurangan dari business intelligence. Nah, dari jurnal yang saya baca, yang tadi saya review, ini dia kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, pertama, dengan adanya business intelligence ini, maka dapat meningkatkan tingkat persaingan bisnis setiap perusahaan. Yang kedua, analisis data telah menjadi kebutuhan utama dan vital dalam upaya meningkatkan daya saing bisnis suatu perusahaan. Yang ketiga, business intelligence ini juga merupakan aplikasi e-business yang berfungsi untuk mengubah data dalam perusahaan menjadi bentuk pengetahuan. Dan yang terakhir, proses analisis berfungsi untuk mengubah data mentah yang ada pada data warehouse menjadi suatu informasi bagi perusahaan. Nah, itu dia kesimpulannya dari jurnal ini. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.